jatuh itu rusak ringan. Rusak sedang misalnya saja sebagian tembok tuh retaknya sudah kelihatan lah 2 cm gitu loh retaknya. Terus juga ada sebagian tembok roboh ya, jadi lalu strukturnya itu kelihatan sekali lah terpengaruh oleh robohnya sebagian daripada dinding, mungkin ada kolomnya yang rusak ya. Nah, jadi itu sedang. Rusak berat itu kalau misalnya rumah tinggal rakyat yang sederhana gitu, misalnya atapnya jatuh, salah satu tembok roboh, atapnya jatuh gitu, itu udah kategori rusak berat. Sampai dengan tentunya roboh total gitu loh, itu rusak berat gitu loh. Ya, jadi itu kalau kategori ini kita pegang, itu jadi kita mudah memilahnya, mana sih yang ringan, mana yang sedang, mana yang berat gitu loh. Nah, kalau untuk rumah-rumah yang katakanlah bisa dikategorikan rusak, apakah itu harus semua dirobohkan atau ada alternatif lain itu, Pak? Nah, gini, kalau untuk rusak ringan dan sedang itu saya bisa katakan 95% itu bisa diperbaiki. Ya, jadi kalau yang rusak berat pun kalau dia belum rata dengan tanah, itu sebetulnya masih banyak yang bisa diperbaiki. Ya, nah, andai kata yang rusak berat tuh sudah ambruk sampai ke tanah, itu tetap bahan-bahan bangunannya tuh bisa dipakai gitu loh. Misalnya kuda-kudanya, atapnya, batanya, itu bisa dikumpulkan lagi, bisa untuk membangun rumah yang baru gitu loh. Jadi jangan langsung dibulldozer, dibuang dan sebagainya. Ya, jadi pemahaman yang selama ini kalau kita lihat mungkin katakanlah kasus mengenai gempa, efek gempa di Kota Padang ini, banyak bangunan gedung bertingkat itu sudah banyak yang dirobohkan gitu. Nah, kira-kira sebenarnya apakah memang harus dirobohkan total, dibangun lagi, dibeli baru yang baru, atau seperti yang Pak Teddy bilang tadi, bisa digunakan yang lain gitu lah. Ada alternatif lain sebenarnya selain hanya dibangun lagi, dihancurkan gitu. Nih contoh ya di Padang ya. Hotel Ambacang. Itu sih udah roboh total. Ya, jadi kita harus membangun baru. Ya. Tetapi ada beberapa gedung, misalnya saja itu BPKP. Terus misalnya ada showroom tuh Mitsubishi di Jalan Latif Sulaiman. Ya. Itu bisa diperbaiki gitu loh. Ya, jadi ini itu dengan kasat mata saja itu kelihatan itu tidak perlu dirobohkan gitu loh. Nah, antara lain salah satu gedung yang saya sedang usulkan sekarang. Gedung Bapeda kalau nggak salah, itu yang di sebelah wali kota. Balai kota. Balai kota ya. Itu sebenarnya bisa diperbaiki itu. Masih kokoh. Lihat aja itu kelihatan compang-camping itu karena memang sengaja dibongkar itu gitu loh. Sebetulnya itu hanya dindingnya itu, kalau strukturnya itu masih utuh itu. Kalau manusia sih kakinya, tulang-tulangnya masih utuh gitu loh. Paling juga lecet lah gitu loh. Ya seperti itulah, masih bisa diperbaiki. Masih bisa diperbaiki. Iya, baik. Ya, saya ke Pak Nasra ini. Nah, dari pemerintah daerah sendiri hasil analisanya mengenai kerusakan-kerusakan bangunan di Kota Padang pasca gempa kemarin ini gimana, Pak? Ya, kami dari Pemda pasca gempa 30 September 2009 sudah melakukan yang namanya analisa atau pendataan kembali. Jadi pada umumnya bangunan-bangunan yang banyak rusak di Sumatera Barat, terutama rumah-rumah masyarakat yang konstruksinya tidak sesuai atau tidak aman terhadap gempa, semua boleh dikatakan rubuh. Jadi sekarang Pemda dengan kerjasama dengan BNPB pusat sudah menganggarkan dana untuk perbaikan atau rehab rekon, baik bidang perumahan, baik bidang infrastruktur lainnya.
itulah yang sudah diapakan di tahun ini. Kita untuk bidang perumahan tahap pertama sudah menganggarkan lebih kurang 7.436 buah rumah. Itulah yang akan dalam pelaksanaan sekarang. Yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara stimulan atau ancingan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk oleh tim kami dari fasilitator dan tim pendamping masyarakat yang seperti itu di-SK-kan oleh kepala daerahnya, bupati atau wali kotanya. Nah, itulah dilaksanakan secara berasaskan gotong royong. Nah, itulah yang diapakan oleh Pemda Provinsi Sumatera Barat tahap pertama sekarang ini, dan juga infrastruktur lainnya sudah tahap lelang. Ya, mudah-mudahan dalam beberapa ini sudah fisik di lapangan sudah bisa, dan sebagian sudah ada yang mulai. Gitu ya Pak ya? Ya, terima kasih. Iya, silakan pendengar, Anda bisa ikut bergabung di line telepon 812-878. Saya akan terima Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Udin. Iya, selamat malam, dengan siapa di mana? Dari Kalumbu. Dengan Ibu Leli? Iya. Iya, Ibu Leli Rahman di Kalumbu. Iya, ini Ibu Leli ini pendengar setia kita nih Pak. Kebetulan rumah beliau rubuh. Silakan Bu Leli. Gini Pak, kami dari Pasca Gempa. Kami dari rumah yang daerah Kalumbu, Kelurahan Kalumbu. Untuk kapankah kami dapat merehat rumah ini? Karena bantuan sekarang ini belum dapat kami terima. Jadi bagaimana selanjutnya kami ini? Apakah kami tinggal di rumah yang kurang layak ini tetap, atau kami untuk secara cepatlah Bapak menanggulangi kami ini? Iya, itu saja Ibu. Ada pertanyaan mengenai perbaikan dan perkuatan bangunannya mungkin? Iya, memperbaiki rumah ini Pak tujuan kami. Kapan kami dapat menerima uang tersebut agar gitu. kami ini jangan tinggal lagi di rumah yang kurang layak ini. Oke. Nah, terima kasih ya Pak. Terima kasih Ibu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sepertinya kepada Pak Nasr. Silakan Pak Nas. Terima kasih nih Bu Leli. Jadi Bu Leli tadi menanyakan kapan kami bisa ini membangun rumah kali dengan bantuan yang kami tunggu-tunggu dari pemerintah. Iya. Jadi dalam hal ini untuk tahap pertama pemerintah sudah mengucurkan dana lebih kurang 315 miliar lebih. Yang tadi sudah saya sampaikan diperuntukkan untuk 7.436 buah rumah dan juga infrastruktur lainnya. Jadi mungkin untuk khususnya untuk Bu Leli di daerah Kalumbu, mudah-mudahan di tahun ini juga, karena di dalam tahun ini tahap satunya baru pilot project, dalam bulan Mei ini turun, dan tahap kedua mudah-mudahan rumah Bu Leli sudah bisa kami bantu. Tapi perlu Bu Leli ketahui, bantuan ini bersifatnya stimulan.